Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat iman. Kemudian salawat beserta salam kita kirimkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah wa rahmatan lil alamin. Perkenalkan, nama saya Khairul Iswandi dengan NIM 2320203886108036. Di sini saya akan mempresentasikan materi kami dengan judul tayamum sebagai salah satu solusi dalam bersuci. Sebelum kita masuk pada pembahasan, saya akan menyampaikan beberapa materi yang akan kami bahas, yakni yang pertama, pengertian tayamum, kemudian yang kedua, sebab-sebab tayamum, kemudian yang ketiga, syarat-syarat tayamum, kemudian yang keempat, fardu tayamum, kemudian yang kelima, sunnah tayamum, kemudian yang keenam, sebab batalnya tayamum, kemudian yang terakhir adalah cara menggunakan tayamum. Baik, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian tayamum. Secara sederhana, pengertian tayamum ini adalah mengusap wajah, kemudian kedua belah tangan kanan dan tangan kiri dengan menggunakan debu yang suci. Dalam kondisi tertentu, tayamum ini dapat menggantikan wudhu dan mandi wajib dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun dasar diperbolehkannya tayamum, yakni sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Artinya, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sebab-sebab tayamum. Jadi ada beberapa penyebab diperbolehkannya tayamum. Yang harus kita ketahui terlebih dahulu bahwa tayamum ini tidak sembarangan digunakan. Ada beberapa kriteria atau ada beberapa kondisi seseorang diperbolehkan untuk bertayamum. Yakni yang pertama, karena tidak adanya air yang memenuhi syarat kesucian. Kemudian kita sudah berusaha mencarinya kemana-mana, akan tetapi kita tidak menemukannya, maka dalam kondisi tersebut kita diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian yang kedua, berhalangan menggunakan air. Contoh ketika kita dalam keadaan sakit, kemudian dokter menyarankan agar kita tidak menyentuh air, maka dalam kondisi tersebut kita diperbolehkan untuk bertayamum. Kemudian yang ketiga, ada air, akan tetapi air tersebut digunakan untuk hal-hal yang lebih penting. Nah, contoh untuk memasak. Maka dalam kondisi tersebut kita diperbolehkan untuk tayamum. Selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat-syarat tayamum. Jadi ada beberapa syarat yang harus diperhatikan dalam menggunakan tayamum. Yakni yang pertama, menggunakan debu yang suci. Termasuk debu yang suci, debu-debu yang ada di dinding-dinding rumah kita itu boleh digunakan. Kemudian yang kedua, mengusap wajah dan kedua belah tangan. Kemudian yang ketiga, terlebih dahulu menghilangkan najis. Ketika ada misalnya najis yang menempel di badan kita dah hilangkan terlebih dahulu, baru kita tayamum. Kemudian selanjutnya telah masuk waktu sholat. Jadi sebelum masuk waktu sholat kita tidak diperbolehkan untuk tayamum. Jadi ketika masuk waktu sholat baru kita boleh tayamum dan melaksanakan sholat. Kemudian yang selanjutnya, tayamum itu hanya digunakan satu kali sholat fardu saja. Meskipun misalnya kita sudah sholat zuhur dengan menggunakan tayamum, kemudian masuk waktu sholat asar, tayamum kita belum batal, akan tetapi tetap kita harus bertayamum ulang, karena tayamum itu hanya digunakan untuk satu kali sholat fardu saja.
Selanjutnya kita masuk pada pembahasan fardu tayamum atau hal-hal yang harus dikerjakan di dalam tayamum. Yakni yang pertama, sebelum kita mengusap wajah kita niat terlebih dahulu. Niatnya yaitu nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardalillahi ta'ala. Aku niat tayamum untuk dapat mengerjakan salat fardu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah kita niat, kemudian kita tempelkan tangan kita ke debu, misalnya di dinding rumah kita ada debu, kita tempelkan, kemudian kita usapkan ke wajah kita seperti ini. Nah, kemudian setelah itu untuk yang kedua kalinya kita tempelkan lagi tangan kita ke tempat debu yang lain, karena debu yang pertama tadi yang kita gunakan sudah hilang karena digunakan untuk wajah. Kemudian kita pindahkan lagi ke tempat yang lain supaya debunya itu ada di tangan kita. Nah, setelah itu kita tempelkan di tangan kita seperti ini ya, dibalik karena ini hanya satu kali ya, tidak boleh dua kali. Nah, selesai. Segampang itu untuk melakukan yang namanya tayamum. Setelah semuanya selesai, maka yang terakhir adalah tertib, artinya sesuai dengan urutan yang telah ditentukan di dalam hukum fikih. Untuk lebih jelasnya, kita bisa melihat pada gambar yang ada di PPT kami. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan sunnah-sunnah tayamum. Jadi ada beberapa sunnah yang dianjurkan kepada kita untuk dilakukan pada saat kita tayamum. Yakni yang pertama membaca basmalah. Jadi sebelum kita tayamum, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua mendahulukan anggota yang kanan baru yang kiri. Seperti kita mendahulukan anggota tangan kita yang kanan, kemudian baru yang kiri. Kemudian yang selanjutnya menipiskan debu, apakah dengan cara ditepuk atau ditiup. Contoh, ketika kita meletakkan tangan kita, kemudian kita tipiskan debunya dengan cara ditepuk atau ditiup untuk menghilangkan debu-debu yang kasar. Nah, itu fungsinya. Kita akan membahas mengenai sebab batalnya tayamum. Jadi ada beberapa penyebab tayamum kita ini menjadi batal. Yang pertama yakni segala hal yang dapat membatalkan wudhu. Jadi sesuatu yang dapat membatalkan wudhu, apakah itu berhadas dan lain sebagainya, maka itu juga dapat membatalkan tayamum kita. Kemudian yang kedua, melihat air sebelum sholat, kecuali yang bertayamum karena sakit. Contoh ketika kita misalnya mau melaksanakan sholat, kita sudah tayamum, akan tetapi tiba-tiba langsung ada air atau tiba-tiba turun hujan, maka dalam kondisi tersebut tayamum kita menjadi batal dan kita harus berwudu dengan menggunakan air. Kecuali bagi orang yang sakit tetap melakukan tayamum. Kemudian yang ketiga, murtad atau keluar dari agama Islam. Nah, jadi orang yang sudah tayamum kemudian langsung keluar dari agama Islam, maka hal itu juga membatalkan tayamumnya. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan terakhir, yakni cara menggunakan tayamum. Jadi tayamum itu hanya digunakan satu kali sholat fardu saja. Jadi saya ulangi, tayamum hanya digunakan untuk satu kali sholat fardu saja. Ketika misalnya kita sudah tayamum, kemudian kita melaksanakan sholat zuhur, kemudian tayamum kita belum batal, masuk waktu sholat asar, lagi-lagi kita harus tayamum ulang baru boleh melaksanakan sholat asar. Karena tayamum itu hanya digunakan satu kali sholat fardu saja, kecuali sholat sunnah yang dapat digunakan berulang-ulang. Kemudian bagi kita yang memiliki luka kemudian ada perbannya, misalnya ada di wajah atau di tangan ada perbannya, tidak perlu kita buka perban tersebut. Ya, kita usapkan saja bersama dengan debu tanpa membuka perban tersebut, maka tayamum kita sudah sah. Baik, sekian presentasi materi dari kami mengenai tayamum sebagai salah satu solusi yang dapat menggantikan wudhu. Semoga dengan presentasi kami dapat menambah pemahaman teman-teman sekalian, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.